banyak sekali ikut dengan grup WA saya seperti itu ya. Nah, belakangan karena Dokter Janet aktif di politik, jadi memang jarang mengadakan kolektif grup-grup seminar dengan harga yang murah, ya itu yang pertama. Nah, terkait dengan grup-grup WA ini kan khusus dokter. Nah, yang mananya kami sering melakukan sharing ya produk-produk yang bagus ya. Kita tahu banyak sekali produk-produk di luar negeri. Bosen dengernya, bosen. Kita tahu, bosen ngomong lu. Aduh, bosen banget dengernya, say. Gua nggak sanggup lagi dengernya. Kelamaan ngomongnya. Ini si dokter ini nih nafsu banget ya, Bo. Di komen-komennya sampai dibalas-balesin loh sama dia. Tuh lihat, dia kan ini nulis nih ya, dokter detektif, saya bangga dan salut dengan keberadaan Doktif. Love se-Indonesia Raya, Doktif kebanggaanku. Dijawab bangga kok dengan oknum yang lakukan upaya pemerasan. Kok bisa sih si dokter ini nulis bilang ada oknum pemerasan? Emang udah ada bukti pemerasannya? Buktinya aja kagak ada lu. Ini mama juga aneh juga nih si ibu-ibu ini. Ngeyel banget. Harus ini ya Bu ya, harus bener sesuai dengan skenario awal ya Bu. Tapi ya Bu Dokter, Bu Janet Stanza, oknum pemerasan kan Ibu bilang. Tapi maaf banget nih Bu, ternyata masih P19, P18, P19 Bu. Oknum pemerasan. Untuk kalau yang Ibu maksud oknum itu adalah si MM, sorry Bu, belum P21, nggak ada, dibalikin berkas. Terus kalau misalnya yang Ibu maksud itu adalah musuh yang sekarang Ibu lagi serang-serang terus ya, alias Doktif, apalagi beliau sangat-sangat tidak ada bukti apapun, setitik debu pun nggak ada bukti. Jadi Ibu Janet Stanza nggak usah ngeyel Bu. Jangan ngeyel, bener deh Bu, malu. Kita kan juga sama-sama ngeliat nih pergerakannya. Nah Ibu keluar-keluar begini, oknum ngeyel ngomong pemerasan. Ini sekarang perkembangan kasusnya udah bukan ke pemerasan Bu, ya. Nggak bisa lagi pakai skenario lama ya Bu ya. Terus skenario udah terlalu usang, jadul. Ya karena memang bukti pemerasan itu harus ada unsur-unsur pemerasannya apa, buktinya apa, kayak gitu. Nggak bisa. Kita kan mantau nih masyarakat, kita ngeliat kayak apa sih yang namanya pemerasan tuh kayak apa sih? Bisa dikategorikan tidak dengan pemerasan. Lah kalau satu circle-nya ngotot-ngotot bilang pemerasan, itu kan bisa dibilang berarti ada satu komando untuk mengatakan itu pemerasan. Gitu loh. Sementara yang ditanya, dicari, diminta untuk membuktikan bahwa itu pemerasan tuh nggak ada. Nggak ada, apalagi untuk Doktif tidak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Coba bisa buktikan Doktif memeras itu. Coba aja bisa buktikan Doktif memeras. Dari mananya memeras? Makanya nih si dokter ini aneh banget nih. Kaget gue ternyata bener-bener ngomong kencang banget ya dia ya. Aneh banget, ajaib. Nih katanya si dokter Janet ya. Si dokter Janet Stanza nih ngomong gini. Itu kan cerita ala-ala dokter detektif dan kawan-kawannya. Padahal saya lihat kok WA-nya siapa yang WA manggil suami dari dokter Reza datang. Terus katanya Doktif. Oh yang bilang Doktif mbak-mbak. Kalau itu fakta kok DRZ gak laporin Doktif?
Oh, kamu nggak akan bisa terbukti ya sama seperti tuduhan pemerasan itu. Bilangin ya Bu ke DRZ, jangan tantrum atuh kalau setelah dia setuju mau ngasih duit. Tuh, elah, doktisnya nggak mau terima. Itu yang terjadi sebenarnya. Doktif mancing, pengen tahu. Ini ya si dokter Janet Stanza. Makanya Bu. Nih, mana buktinya katanya? Makanya Bu, banyakin kuotanya biar tahu padahal jelas-jelas di preskon aja udah ditunjukkan. Aduh, sumpah. Kata dia, kamu tenang-tenang aja. Tunggu panggilan jadi saksi di pengadilan nanti ya. Terus katanya ada orang nih, kataannya orang nih ke dokter Janet, Dok, punten banget, jangan percaya banget sama pengacara DRG, suka salah ngasih info soalnya takut dokter pala dibully atau menyebarkan berita yang salah. Iya, nggak cuma dibully ya, kamu bisa dilaporin dok. Dokter Janet, kalau dokter salah-salah ngomong, apalagi nih kasus udah sampai naik, meluas ke seantero raya Indonesia Raya, say. Kamu salah ngomong, kamu nggak update, kamu kudet, kamu cuman fokus dengan lingkungan skupnya kamu sendiri. Jadi kamu nggak ambil dua sisi, nggak lihat dua sisi. Ini kan perkembangan kan ada sisi kiri, sisi kanan. Ada skupnya, circle-nya kamu, yang kamu bela, yang skenario-nya bilang pemerasan. Ada di circle yang lain yang menyatakan bahwa tidak ada pemerasan. Jadi sebagai dokter harusnya Bu Janet ini lebih update lagi Bu. Kalau enggak bukan cuman malu. Tadi kan dibilang dibulai lah apa dibulai. Enggak cuman dibulai-bulai. Ibu bisa kena lapor. Iya dong. Pastinya. Karena sudah membuat suatu statement yang bisa mencemarkan nama baik seseorang. Orang nggak pernah meres dibilang meres. Hati-hati Bu. Oke Kak Asna, see you ya. Hati-hati Bu ya. Harus sangat berhati-hati. Heran juga gue. Lihat deh. Ini ya, maaf ya Bu Janet, saya buka di komen kolom Anda ya. Ini kan video Anda yang terbaru, baru 13 jam yang lalu ya, 13 jam yang lalu. Baca ini kan jadul banget ya. Emang terbuktikah pemerasan itu? Kalau nggak ada bukti, masa sahabatnya di penjara sih? Kok masih meragukan polisi? ini tuh udah jadul banget. Kamu nggak mikir itu ada kejaksaan udah bikin statement dan sudah dikembalikan 2 kali? Iya sih si dokter Janet ini malah bilang begitu. Kamu nih belum ada bukti pemerasannya loh. Sementara dia udah ngomong ada pemerasan dari oknum kan, dibilang oknum. Terus katanya Arsan ini ya, dia bilang gini. Kan itu MM dok, tolong dong bilang dokter Samira pemeras biar nanti sama-sama dijelaskan di kepolisian. Jangan saling sindir seperti SS yang saat ini tanyakan hal itu. Terus lawyernya RG klarifikasi kalau RG tidak akan hadir sebagai saksi. Tuh kan nggak mau hadir saksi SS tentang pemerasan. Tuh, ya. Kacau sini. Udah gitu, dokter Janet, kamu juga bilang di sini komen kamu ya dokter ya. Kalau nggak ada bukti, masa sahabatnya di penjara? Kamu bilang sahabatnya di penjara dan sudah ada bukti. Dok, berkasnya aja dibalikin. Hai Miko-chan. Berkasnya aja dibalikin sama si kejaksaan. Dari mana dok bisa ngomong kayak gitu? Ngawur, ngaco ini dokter ini. Astagfirullah. Sampai ada yang komen lagi nih.
Emang sahabatan sama NM dok, tapi dokter O yang jajal sahabatan sama NM aja nggak di penjara, padahal yang ngasih nomornya malah ke dokter Gadis, soalnya dokter Gadis yang nyari duluan si Mail. Nih katanya si II. Terus katanya Bastian Alvin ke dokter Janet. Dokter kok nggak tahu masalah, nggak tahu hukum. Aduh, gila. Kacau sih ini. Si dokter ini udah ngomong ke sana kemari ya. Ampun deh. Ya, kenapa Lesti Kejora dilaporin polisi? Kenapa? Oh ya, jadi itu mulu yang dibahas, padahal belum terbukti, itu makanya. Tapi emang masih heran ya, si asistennya SS yang biasanya cuap-cuap tuh mulutnya, gitu, udah nggak ada lagi ya. Kemana tuh orang? Kemana tuh orang? Oh iya, dilaporin karena nyanyiin lagunya orang. Waduh. Udah. Kemana itu si Pandidos? Hai Pandidos, kemana kamu Pandidos? Oh karena nggak izin nyanyiin lagu orang, ih kasihan. Emang nggak boleh sih. Kasihan si Lesti ah. Ya Lesti kan ini say. Iya, gimana itu si Pandidos, asistennya si SS? Udah nggak keluar lagi, udah takut ya. Bentar lagi mau keluar ya si NM. Takut ye, mau keluar NM bentar lagi. Takut kan? Bilang aja kalau takut ya kan? Pandidos udah capcus ya kan? Terus ada yang ngadu mau pengurangan pegawai besar-besaran. Udah di Januari. Gelombang kedua setelah Lebaran Haji. Udah 50% hilang semua pegawainya. Berarti apa? Penjualan udah menyungsep. Tidak akan NM masuk penjara. Nggak akan. Tidak akan. Malah terbalik nanti. Berbalik pasti berbalik. Yakin gue berbalik. Pasti banget saya. Semua unsur-unsurnya tidak ada bukti-buktinya. Nggak ada bukti-buktinya. Boro-boro. Dan Kapolri aja udah buka suara itu.